Shalom, Tuhan kita selalu baik setiap saat. God is good all the time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Kalau kita menyadari ini, maka apapun yang kita hadapi, kita bisa kuat karena kita sadar bahwa Tuhan itu baik. Bahkan Daud di Mazmur 23 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Ada gadanya, ada tongkatnya yang menghibur dia. Dan karena itu, walaupun ada masa-masa yang gak enak yang dia alami, saya percaya dia bisa berkata juga bahwa God is good all the time. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dari awal ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya itu satu keputusan, ya, bukan soal kita setelah mempertimbangkan melihat keadaan atau soal emosi, tapi itu keputusan. Keputusan mau percaya apa yang Tuhan janjikan. Tentunya ada dasarnya, ya, ada firman Tuhan yang menjanjikan hal itu. Nah, kali ini saya akan bacakan ada 2 ayat, ya. Walaupun penjabarannya nanti bisa beberapa ayat. Nah, 2 ayat itu Roma 14 ayat 17, ya, dan 1 Korintus 4 ayat 20. Kita lihat dulu Roma 14 ayat 17. Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan di sini kerajaan Allah itu bukan soal makan apa yang boleh, minum apa yang boleh, mana yang enggak, bukan soal itu, ya. Walaupun hal-hal itu baik, itu menentukan, mempengaruhi kesehatan kita, tapi kalau bicara soal kerajaan Allah, wilayah di mana Allah atau Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, itu menyangkut soal yang pertama, kebenaran. Nah, kebenaran ini bahasa Inggrisnya righteousness, ya, atau lebih bagus diterjemahkan benar diri, ya, status dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu kebenaran yang disebut righteous, ya, righteousness, bukan truth. Kalau truth itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kebenaran di sini adalah posisi benar diri di hadapan Tuhan, posisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera. Karena kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, maka ada damai sejahtera, ya. Walaupun situasi kita nampaknya mungkin tidak nyaman, tapi di hati kita ada peace, ada damai sejahtera. Dan ini salah satu tanda bahwa kita berada dalam jalurnya Tuhan. Kita dituntun oleh damai sejahtera. Selama tidak ada gangguan dalam damai sejahtera, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita ada di jalan Tuhan. Tapi waktu di persimpangan jalan, ketika kita mungkin memilih arah yang salah, itu damai sejahtera itu terganggu. Nah, itu saatnya kita mesti cek, jangan-jangan ini salah pilih. Tapi kalau ada damai sejahtera, itu salah satu tanda bahwa kita ada dalam jalurnya Tuhan. Dan yang ketiga adalah sukacita, joy, ya. Sukacita ini unik, ya. Ini bukan sukacita yang diperoleh karena kita pergi ke tempat, ada tempat hiburan, ya, atau kita nonton, ya. Itu sesuatu yang dari luar. Ini sukacita dari dalam, ya, joy. Jadi walaupun sedang mengalami mungkin aniaya, tapi sukacita ini ada. Nah, 3 hal ini dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah soal ini, ya, kebenaran, benar diri, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, ya. Lalu ayat berikutnya 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bahasa aslinya dunamis. Dan kata kuasa ini atau dunamis adalah kata yang sama yang digunakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika dikatakan bahwa
kamu akan menerima kuasa atau dunamis. Dari sini berasal juga kata dinamit ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terjemahan bahasa Inggris salah satunya mengatakan for the kingdom realm ya of God comes with power ya. Jadi wilayah atau lingkungan atau ya domain dari kingdom ya kerajaan Allah itu datang dengan kuasa, dengan power, not simply impressive words ya. Tidak hanya kata-kata yang memberikan impresif semata-mata ya. Bukan hanya kata-kata yang indah, kata-kata yang nice ya, nice words yang enak didengar, kata-kata yang puitis, yang bagus gitu, enak didengar. Bukan itu ya, bukan hanya itu. Tapi ada powernya, ada kuasanya. Jadi 4 hal ini kerajaan Allah. Soal benar diri, kita dibenarkan karena percaya pada Tuhan Yesus. Dan karena itu ada damai sejahtera, itu yang kedua. Yang ketiga ada sukacita, joy yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan yang keempat ada kuasa, ada powernya. Nah, bagaimana 4 hal ini bisa terjadi, bisa kita alami. Ya. Kita lihat. Yang pertama dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost ya. Dibenarkan, lalu ada damai sejahtera, lalu ada sukacita. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu Roma 5 ayat 1 menegaskan hal ini ya. Dampak dari dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena kita hidup dalam damai sejahtera, kita bisa datang kapan saja kepada Dia dalam doa, dalam persekutuan, di mana saja. Tidak seperti perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya orang Lewi yang boleh datang dekat kepada Tuhan. Ya. Kemudian orang Lewi itu harus keturunan Harun yang menjadi imam besar. Dan hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu setahun sekali, mewakili seluruh orang Israel. Tapi kita di zaman perjanjian baru, setiap saat kita bisa datang berjumpa dengan Dia. Kalau digambarkan dalam perjanjian lama itu ruang Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali, maka kita bisa masuk kapan saja. Tirai sudah terbelah dua, oleh darah Yesus kita bisa masuk. Kita menjadi imamat yang rajani, kita menjadi imam-imam yang melayani Tuhan, yang berkerajaan ya. Berikutnya 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita menerima firman, mendengar firman, ya bukan kadang-kadang ya, mungkin seringkali ada penindasan karena firman yang kita dengar itu. Ini bukan hanya berbicara soal orang yang beribadah kepada Tuhan itu mengalami aniaya, tapi bahkan setiap firman kebenaran yang kita terima, kebenaran yang disingkapkan buat kita, seringkali bersamaan dengan datangnya firman tersebut, datang penindasan, aniaya, supaya kita nggak percaya akan firman tersebut. Di antaranya janji kesembuhan, janji kelimpahan, janji keselamatan. Seringkali berbagai lingkungan menekan supaya kita nggak percaya itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu di dalam ya. Walaupun dari luar barangkali ada penindasan, tapi di dalam itu ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Nah, yang berikutnya bagaimana tentang kuasa ya? Ini ada satu cerita di Markus 9 ya. Waktu itu kalau kita baca ya dari ayat yang pertama sebenarnya ya, dari awal kita akan melihat bagaimana Yesus itu waktu itu dengan murid-muridnya sedang khususnya dengan 3 muridnya ya, dengan Yakobus, Yohanes, Petrus sedang naik ke gunung. Dan waktu mereka naik ke gunung, kemudian Yesus dimuliakan ya di atas gunung itu. Dan kemudian setelah mereka kembali, mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang ribut rame. Rupanya ada satu orang yang anaknya itu dirasuk roh jahat ya, kayak ayan begitu, dan mereka datang kepada murid-murid Yesus yang ada ya pada saat itu. Selain Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka minta untuk didoakan, tapi mereka tidak berhasil mengusir roh jahat tersebut. Dan ketika Yesus datang ketemu mereka, mereka lapor, lalu Yesus bilang begini, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam di sini menemani kalian semua? Lalu dibentak roh jahat itu, langsung roh itu keluar dan anak itu kemudian sembuh. Nah, setelah itu di Markus 9 ayat 28 sampai 27 dikatakan di sini, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Lalu Yesus menjawab mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, cerita di Markus 9 ini juga dicatat oleh Matius ya. Di Injil Matius 17 ayat 20 ya. Dan Tuhan menjawab pertanyaan mereka dengan berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu ada tambahan di ayat 21 dari Matius 17 ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kalau kita gabungkan ya, murid-murid ini bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Sebenarnya Tuhan mau bilang karena kamu kurang percaya. Masalahnya itu ada di ketidakpercayaan. Masalahnya itu karena kamu lebih karnal. Kalau dalam bahasa aslinya itu karnal itu daging. Kamu lebih bergantung kepada karnal kamu, pada daging kamu. Kamu lebih dikuasai oleh logika kamu. Kamu lebih dikuasai oleh emosi kamu. Kamu lebih dikuasai oleh jiwa kamu. Kamu lebih dikuasai oleh cara berpikir kamu, lewat apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Kamu lebih dikuasai oleh apa kata orang. Kalau bahasa sekarang juga bisa dikatakan, kamu lebih dikuasai oleh doktrin yang kamu pegang dibanding apa kata firman Tuhan. Atau kamu lebih dikuasai oleh adat istiadat atau tradisi yang selama ini ada di sekitarmu dibandingkan dengan firman Tuhan, sehingga kamu menjadi kurang percaya. Ada buku yang judulnya menarik sekali ya, The Silent Killers of Faith. Pembunuh-pembunuh tersembunyi, pembunuh-pembunuh yang tidak kelihatan, yang tidak terdengar, yang tidak nampak. Pembunuh iman yang tidak nampak ya. Jadi iman itu bisa mandul ya, tidak bertumbuh, mati itu karena dibunuh lewat silent killersnya. Apa silent killersnya itu? Ada tradisi, ada adat istiadat ya, ada doktrin atau hal-hal agamawi, religious spirit ya. Itu seringkali membuat iman itu gak bisa bertumbuh, bahkan mati. Lalu Tuhan bilang,
Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, dalam terjemahan Amplified Bible itu ada tambahan ya, that is living. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja yang kecil sekali, kecil, lebih kecil dari ketombe ya, ya kecil banget, kalau ditiup langsung hilang itu. Iman sebesar biji sawi itu, tapi kalau dia hidup, dan waktu dia hidup dia bertumbuh, dia akan mulai bertambah besar, dia berakar, dia kemudian jadi pohon yang gede sekali. Maka setelah jadi pohon yang besar, burung-burung pun bisa bersarang pada pohon sawi tersebut. Dan Tuhan bilang kalau kamu punya iman yang kecil kayak begitu, tapi bertumbuh dan bisa mendobrak semua benteng ketidakpercayaanmu itu, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sebenarnya waktu kita kecil ya, kita itu punya banyak impian ya, punya angan-angan. Tapi waktu kita mulai bertumbuh di lingkungan kita, angan-angan itu seringkali kandas karena lingkungan tempat kita bertumbuh tidak mendukung. Membuat kita bilang mustahil, gak mungkin lah. Ada satu cerita, ada seekor burung elang, dia bertelur di satu tempat dan kemudian ternyata telurnya itu entah bagaimana kecampur dengan telur ayam. Ya mungkin ada orang yang mengambil diam-diam lalu telur itu dibawa digabungkan dengan telur ayam. Lalu dirami sama induk ayam. Setelah sekian lama menetas semua telur yang ada itu, ayam-ayamnya juga muncul dari telur ayam ya, kecil-kecil. Lalu burung Raja Wali ini telurnya ini juga menetas. Dan begitu dia menetas, dia bertumbuh, dia lihat dia lain sendiri dibanding teman-temannya yang ayam kecil-kecil itu. Terus satu ketika dia lihat burung yang terbang ya, gede sekali, jauh di ketinggian. Lalu dia tanya sama induk ayam, itu siapa itu, kok bisa terbang tinggi? Oh itu Raja Wali, kita ini ayam. Kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita paling jauh kita mencelok di pagar, nggak bisa lebih tinggi lagi katanya. Kalau itu Raja Wali, kita nih ayam, kita nggak bisa ke sana gitu. Ini burung Raja Wali ya bertumbuh, tapi dia penasaran kok saya gede, saya lain sendiri ya. Lalu ada sambungan cerita ya, entah bagaimana tiba-tiba anak Raja Wali ini yang sudah mulai bertumbuh besar ya, dia penasaran entah bagaimana dia coba ya terbang naik seperti anak ayam lain lagi yang sudah mulai besar, terbang ke pagar, dia coba lagi kemudian dia terbang ke atap rumah. Dan satu ketika dia lihat yang mirip dia di kejauhan sedang mendekati dia, dan tiba-tiba dia lihat mirip sama ya. Lalu akhirnya entah bagaimana dia belajar untuk terbang ya, atau ada versi lainnya lagi, diambil sama satu burung Raja Wali yang besar, dibawa ke atas tinggi sekali, lalu dilepas ya, dan tiba-tiba dia bisa terbang tinggi ya. Jadi kadang-kadang lingkungan itu bisa membuat iman kita ini nggak bertumbuh ya. Kalau kita sedang sakit misalnya ya, atau kita mendoakan orang sakit, seringkali yang membatasi ya adalah mata kita sendiri. Waktu kita lihat, waduh kok makin parah ya, waduh gimana ya, kok saya doakan kok makin parah begitu. Nah itu ketidakpercayaan yang harus dilawan. Dan Tuhan bilang jenis ketidakpercayaan ini hanya bisa dapat diusir dengan doa dan puasa. Tidak cukup doa saja, perlu puasa. Puasa itu menekan kedagingan, menekan karnal kita supaya dominasinya berkurang. Jadi iman kita bisa bertumbuh. Puasa itu menekan, mengontrol supaya panca indera kita ini walaupun bisa kita pakai tidak menguasai cara berpikir kita. Dan kita lebih bisa percaya firman Tuhan. Apa kata dokter itu bisa diatasi dengan apa kata firman Tuhan. Atau boleh dikatakan jenis roh jahat yang menguasai anak ini hanya dapat diusir jika ketidakpercayaan kamu itu bisa dilawan dengan doa dan puasa ya. Jadi bukan roh jahatnya yang dilawan dengan doa puasa, tapi ketidakpercayaan kita yang menghalangi iman itu untuk bertumbuh,
untuk mengusir roh jahat itu atau untuk mengusir penyakit ya. Berikutnya ya, ini menarik sekali ya ketika dikatakan di Matius 17 ya. Ini gambaran awalnya ini sebelum Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, di Matius 17 ayat 20 tadi yang saya bacakan. Kalau kita baca Matius 17 mulai ayat 1, ini cerita bagaimana Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ya naik bersama-sama ke gunung yang tinggi. Nah, perhatikan nih kalimat berikutnya. Di situ mereka sendiri saja. Ini saatnya mereka sedang retreat ya. Mereka tidak pelayanan, mereka tidak berjumpa dengan banyak orang, mereka tidak sibuk dengan banyak hal aktivitas pelayanan, dengan rapat, dengan kadang-kadang kita rapat pelayanan. Rapat itu bukannya nggak perlu, itu perlu, tapi seringkali rapat itu membuat kita kehilangan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba pelayanan kita tumpul. Itu seperti besi yang tidak diasah, pisau yang tidak diasah. Kalau kita pakai untuk potong daging atau potong sesuatu yang keras, susah sekali karena tidak diasah. Perlu kita asah supaya gampang menggunakannya. Ada ayat yang mengatakan apabila besi tidak diasah maka diperlukan tenaga yang lebih besar ya. Tapi kalau kita punya waktu untuk retreat ya, hanya bersama dengan Tuhan, kita di-charge. Itu kayak besi diasah. Ayat 2 dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu ada Musa dan Elia. Lalu ayat 5 berkata, ada awan terang menaungi mereka. Itu kemuliaan Tuhan. Lalu ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah sebenarnya ini ya, kalau kita retreat, kita sedang nyepi sehari bersama Tuhan, atau kita bersekutu dengan Tuhan sedang saat teduh, sebenarnya tidak hanya melakukan kewajiban baca firman, memenuhi jadwal ya, tapi sebenarnya bersekutu sedemikian rupa, lalu kita mengalami perubahan karena kita merasakan ada hadiratnya tuh mengubah kita. Lalu ada firman yang kita dengar, ada rema. Dalam hal ini rema yang didengar waktu itu oleh murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan setelah itu waktu Yesus turun, begitu dia ketemu roh jahat, dibentak langsung roh jahat itu keluar. Karena mereka baru saja punya waktu yang cukup untuk bersekutu. Ada Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi ya. Jadi mereka spending time dengan Tuhan. Itu yang membuat power itu muncul keluar. Satu lagi ya, Kisah 4 ayat 13 ya. Ini cerita bagaimana ketika Petrus dan Yohanes ditangkap ya, kemudian diadili, dan mereka melihat Petrus dan Yohanes kok begitu berani. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mereka mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka bukan orang yang well educated, mereka bukan orang yang sekolah tinggi. Mereka heran. Lalu dikatakan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau terjemahan Modern Bible dari bahasa Indonesia ini mengatakan bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Jadi mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka tahu mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan. Sekolahnya mungkin kalau sekarang cuma SD atau SMP, SMA, mereka nggak sekolah tinggi, nggak sampai sarjana atau master atau doktor ya. Tapi mereka melihat kok mereka ini beda sekali. Dan mereka menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Kebersama dengan Yesus itu yang membuat mereka beda. Itu yang dialami Petrus, Yakobus, Yohanes waktu melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, ada urapan yang kuat sekali. Bahasa Inggrisnya itu, they had been with Jesus. Ya. Nah, jadi power itu muncul kalau kita punya waktu yang cukup yang kita lalui
bersama-sama dengan Yesus. Sekarang pertanyaannya, have you been with Jesus lately ya? Apakah Anda sudah bersama dengan Yesus? Tentu Yesus bersama dengan kita senantiasa, tapi maksudnya apakah Anda sudah cukup spending time dengan Jesus ya? Baru-baru ini ya, hari ini bagaimana? Ingat, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, atau perkataan saja, tapi kerajaan Allah itu soal dibenarkan di hadapan Allah, soal damai sejahtera, soal sukacita, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, dan soal kuasa, power, dunamis. Dan power atau dunamis ini tersedia kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Tentu perlu kita bersama orang lain, ada fellowship juga waktu kita pelayanan. Tapi ada waktu yang khusus dengan Tuhan. Itu membuat power yang memang sudah ada dalam roh kita ini keluar dengan limpahnya. Dan waktu kita berdoa itu dampaknya beda sekali. Bapak, Ibu, teman-teman, ini bukan soal jagonya main musik kalau pujian penyembahan. Skill itu perlu. Kalau kita di gereja yang hebat, yang bagus, kita bisa punya alat musik yang keren, yang terbaru. Bahkan yang mungkin belum keluar tahun ini kita sudah punya ya. Maksudnya karena kita kenal sama orang penting yang memproduksi barangkali barang itu belum keluar di pasaran, kita udah beli gitu ya. Kita punya alat musik yang keren ya. Kita punya skill yang bagus juga. Tapi kalau kita nggak pernah spending time with Jesus, itu nggak ada artinya. Kita mau buat penampilan sehebat apapun, nggak ada artinya. Ada orang-orang yang begitu kagum dengan hamba Tuhan tertentu ya. Dia tiru semuanya ya. Hamba Tuhannya dia pakai kaos kaki merek ini misalnya, dia pakai kaos kaki merek itu. Hamba Tuhannya suka pakai dasi warna sekian, warna ini mereknya ini ya, dia pakai itu. Tapi coba tiru hamba Tuhan itu, kenapa bisa menjadi luar biasa? Dia punya waktu yang dia spend bersama Tuhan. Ya, orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan semakin sibuk dalam pelayanan, dia nggak pernah kehilangan waktu dengan Tuhan secara pribadi ya. Spending time with Jesus itu membuat power, kuasa yang tersedia itu mengalir dengan sendirinya. Saya ingat satu ketika di satu gereja ya, ada seorang ibu yang bersaksi ya, dia baru disembuhkan Tuhan, dan dia nyanyi satu lagu ya. Lagunya sederhana, aku memuji kebesaran-Mu. Cuma ref itu saja, suaranya fals ya. Tapi waktu dia nyanyi ya, semua diem. Saya pun nangis lihat dia menyanyi. Kenapa? Karena dia merasakan jamahan Tuhan yang begitu kuat sehingga dia sembuh. Itu terekspresi lewat nyanyian, lewat kata-kata yang dia sampaikan. Fals ya, suaranya gak gitu bagus, tapi powernya itu luar biasa. Dan itu tersedia buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, tidak hanya buat diri kita, buat pelayanan, buat doakan orang lain. Tapi itu kan nomor 4. Yang 3 pertama itu kan dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu ada damai sejahtera yang membuat kita yakin, kita tahu kita bersama Tuhan. Lalu ada sukacita yang menguatkan kita, sehingga apapun yang kita alami kita bisa menikmati joy. Dan baru ada kuasa yang tersedia bagi orang percaya. God is good all the time ya. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Mengucap syukur Tuhan, ajari kami lebih jauh lagi. Dan ajari kami how to spend time with you Jesus all the time. Kami bisa menikmati kebersamaan dengan Engkau di tengah kesibukan kami. Di perjalanan, waktu drive, setir mobil atau naik motor, atau sedang jalan, sedang olahraga. Tapi juga ada waktu-waktu pribadi, kami hanya berdua dengan Engkau.
Kami membaca firman-Mu dan Kau mengajari kami. Dan kami boleh berkata, God, You are good all the time. Tuhan, Engkau baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Kau buat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.